Ini simpan dulu. Kemudian yang berikut, saya akan sampaikan terkait dengan yang ramai juga di media, pengadaan pesawat terbang fixed wing transportasi pimpinan dan angkut double engine tipe jet beserta peralatan pendukung dari tambahan anggaran mendesak Polri tahun anggaran 2022. Ini menjawab pertanyaan kenapa Polri membutuhkan pesawat tersebut. Dalam rangka menghadapi tahun politik 2024 serta kerawanan gangguan Harkamtibmas, bencana alam dan terorisme yang berpotensi dapat membawa dampak negatif terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di wilayah NKRI, sehingga diperlukan penanganan segera oleh Polri selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, Polri memerlukan pesawat terbang untuk transportasi dalam rangka supervisi, kodal, dan angkut pasukan, serta untuk distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk angkutan logistik barang berbahaya atau dangerous goods berupa senjata dan amunisi dalam jumlah besar secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan. Karena apabila menggunakan pesawat sipil, Polri harus menyesuaikan dengan jadwal penerbangan serta mengikuti regulasi penerbangan sipil. Ini kira-kira beberapa pertimbangan. Pada tahun 2022, Polri mendapatkan alokasi anggaran tambahan mendesak untuk pengadaan pesawat terbang atau fixed wing, transportasi pimpinan dan angkut double engine tipe jet, beserta peralatan pendukung sesuai Surat Menteri Keuangan nomor SP DIPA 06001-1682275/2022 tanggal 15 Desember 2021 perihal surat pengesahan DIPA petikan tahun anggaran 2022. Pagu anggaran sebesar 1 triliun dengan total anggaran yang digunakan sebesar 999.408.250 rupiah dengan rincian. Jadi anggaran sejumlah 997 miliar lebih tersebut, ini rinciannya. Yang pertama adalah manajemen konsultan dengan nilai kontrak 1.760.210.250 rupiah. Ini sesuai dengan surat perjanjian jasa konsultasi nomor SPJK 254-mendesak-Rojanstra-11 Lok 441-2022 tanggal 4 November 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi penyusunan spek-tek pesawat, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan pengawasan modifikasi pesawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsultan jasa penilai publik dengan nilai kontrak 579.198.000 rupiah. Ini sesuai dengan surat perjanjian jasa konsultasi nomor SPJK 255-Rojanstra-11-Slok 4.1.2 tanggal 4 November 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi penilaian kewajaran
HPS. Yang ketiga, pesawat terbang Boeing 737-800 NG garis miring P7301. Ini adalah pesawat dengan kondisi tidak baru atau bekas yang dibeli dari perusahaan yang berkedudukan di Dublin, Irlandia, di mana posisi fisik pesawat tersebut berada di Ostrava, Republik Ceko, dengan nilai kontrak sebesar 995 miliar 350 juta rupiah sesuai surat perjanjian paket pekerjaan pengadaan barang nomor SPPB 259 garis miring mendesak Rojanstra garis miring 11 LO 441 garis miring 2022 tanggal 25 November 2002 dengan rincian sebagai berikut. Jadi rincian 995 miliar sekian tadi, rinciannya adalah yang pertama pengadaan basic pesawat. Pengadaan basic pesawat terbang sebesar 664 miliar 385 juta 300 ribu rupiah. Itu pengadaan basic pesawatnya. Kemudian yang kedua, modifikasi kabin garis miring kargo, spare part, pemeliharaan selama 1 tahun, ground support, equipment, tooling, and ground handling di bandar udara tujuan selama 1 tahun, pelatihan pilot, pramugari, dan teknisi, asuransi penerbangan dari bandara asal menuju Indonesia, komisioning, pendampingan, dan pengadaan perlengkapan operasional air crew sebesar 330 miliar 964 juta 700 ribu rupiah. Jadi anggaran tersebut dibagi dua ya. Dalam proses pengadaan pesawat ini, Slok Polri telah melibatkan beberapa pihak yang berkompeten dengan tujuan agar proses pengadaan berjalan secara transparan dan akuntabel. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan adalah pertama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Dengan melakukan konsultasi prosedur pengadaan pesawat terbang kondisi tidak baru atau bekas dengan mempedomani Peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang kedua, kita libatkan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia atau IAPI yang mendampingi dari proses perencanaan, pengadaan, proses pemilihan penyedia, penyusunan draft kontrak sampai dengan pengelolaan kontrak. Kemudian kita juga melibatkan manajemen konsultan dalam proses penyusunan spesifikasi teknik pesawat dan rincian rencana anggaran biaya atau RAB. Kemudian yang keempat, kantor jasa penilai publik yang memberikan pendapat ahli dalam proses penilaian kewajaran harga perkiraan sendiri. Kemudian juga kita melibatkan internal, kalau tadi eksternal, yaitu dari Dipkum dalam proses penyusunan draft kontrak, dan juga Itwasum Polri dalam pendampingan setiap tahap proses pengadaan pesawat. Spesifikasi teknis pesawat terbang Polri. A. Pabrikan Boeing Company Amerika Serikat. B.
tahun pembuatan 2019. C. Cyclus and Hour Airframe dan Major Component. Ini terkait dengan umur pemakaian dan jam terbang. Kurang dari 6.000 cycle dan kurang dari 13.000 jam. Kapasitas kursi semula ekonomi 184 seat dimodifikasi menjadi 4 seat premium bisnis, 16 seat bisnis, dan 114 seat ekonomi. Nah, ini pesawatnya seperti ini. Oke. Oke. Nah, lagi udah ya. Oke, kita lihat dalamnya. Yang saya sebutkan tadi 4 seat ya, sama 16 seat penumpang, dan yang dipegang Ibu Nurul adalah berapa? 114. Cukup ya. Nah, kemudian karena ini pesawat Polri, tadi saya sampaikan termasuk kalau pesawat sipil kita harus regulasi sipil. Maka persoalannya adalah ketika digunakan untuk mengangkut atau menggeser pasukan yang membawa senjata. Nah, maka ini kita siapkan untuk box khusus untuk spesial kargo, barang-barang berbahaya yang termasuk dangerous good yang umumnya dibawa oleh pasukan Polri, yaitu senjata api laras panjang, amunisi serta peluru asap dan pelontarnya. Ya. Jadi senjata ini dilengkapi dengan box tempat senjata, baik senjata api laras panjang, laras pendek, pistol, dan benda-benda berbahaya lainnya. Ya. Yang tentunya ini tidak dimiliki oleh pesawat sipil. Oke. Pertanyaan belakangan ya. Yona udah mau nanya aja. Kemudian terkait dengan update Ponpes Al Zaitun. Hari ini Jumat 14 Juli 2023, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri sedianya melakukan pemanggilan untuk mengambil keterangan. Ada 4. Yang pertama adalah Dr. CHRD yang bersangkutan hadir, telah datang tadi jam 10 dan sampai saat ini dalam pemeriksaan, yaitu pendeta dalam barisan saf solat sesuai yang ada di video. Yang kedua adalah saudara LH
juga hadir, yang bersangkutan tiba juga jam 10 dan saat ini dalam pemeriksaan penyidik sebagai saksi ya. Ini hadir pada acara ulang tahun PG. Yang ketiga adalah saudari C, sampai tadi saya mendapatkan informasi ini belum hadir, juga hadir pada saat ulang tahun PG. Dan yang keempat adalah FAW, juga belum hadir. Saudari FAW adalah istri daripada saudara PG yang berada pada saf sholat di antara laki-laki. Ini juga yang ada di video tersebut. Para saksi dimintai keterangan terkait dengan keberadaan mereka yang terekam dalam video di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, demikian teman-teman. Tinggal nunggu pertanyaan ini. Nah, sekarang dari kanan. Ya. Ya. Jadi ya, saya ulangi ya, bahwa fokus penyidikan saat ini ya, yang dilaksanakan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri adalah kasus penodaan, penistaan agama. Jadi ada 3 undang-undang ya. Ada undang-undang di KUHP penodaan penistaan agama, ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 menyiarkan berita bohong, dan juga ada Undang-Undang ITE ya. Sekali lagi ini dugaan pelanggaran. Ya. Kalau nanti telah dilakukan pengembangan dan menemukan apakah itu ada tersangka, menetapkan tersangka, nanti tergantung pendalaman dari penyidikan ya. Jadi ada 3 ya. Dugaan, sekali lagi dugaan. Jelas ya? Harus ini biar ya. FAW ya belum hadir. Yang bersangkutan adalah istri dari saudara PG yang berada pada saf sholat di antara laki-laki. Ya. Yang Dr. Andes CHRB hadir ya dalam pemeriksaan juga dalam barisan saf sholat ya. Jelas ya ini? Kan nanti masih ada update-nya. LH. Ya, LH ya. Saya ngomongnya LH gitu. Karena dari penyidiknya LH. Saudara ya, saudara LH ya. Ya. Saat ini kita fokus kepada analisis barang bukti. Ya. Jadi barang bukti yang diserahkan pelapor LP tanggal 23 Juni dan LP 27 Juni dan 1 LP dari limpahan Polda Jabar. Jadi fokus kita adalah analisis pembuktian dari barang bukti yang ada pada penyidik. Jadi belum berkembang kemana-mana dulu. Ya fokusnya ini dulu, kan tadi udah dibilang. Jadi belum kemana-mana ya. Tunggu, zaitun dulu ya, biar nggak. Ini mau pistol ya. Habisin dulu yang zaitun.
Ya kita fokus ini dulu ya. Nanti kan berkembang. Tergantung hasil daripada gelar perkara nanti ya. Oke. Gelar perkara itu setelah rampung pemeriksaan saksi, juga rampung pemeriksaan saksi ahli, masih ada saksi ahli yang belum datang ya. Kemudian hasil dari laboratorium forensik Polri, baru kita lakukan gelar perkara. Ulangi ya, sebelum gelar perkara, setelah semuanya akan dilakukan pemeriksaan pemanggilan terhadap saudara PG sebagai saksi. Setelah semuanya selesai, ya, baru kita lakukan gelar perkara. Kita tunggu hari ini. Ya nanti kita tanya penyidik ya, pasti ada langkah-langkah berikut sesuai dengan mekanisme penyidikan. Ya. Prinsip kehati-hatian ya. Ini kan masalah gambar ya. Kita hati-hati, teliti. Prinsip ketelitian, kehati-hatian dalam menentukan ini ya. Nggak boleh salah. Jadi lebih baik kita tidak begitu cepat tapi akurat. Jadi ini nggak lambat, ini prosedur seperti itu ya. Barang bukti, rekaman, tangkapan layar ya. Ini teknisnya dari puslapor ya. 19 saksi ditambah saksi ahli ya. Kemudian hari ini 4, 20 lebih lah pokoknya ya. Tergantung ya pemeriksaan. Nanti ketika pemeriksaan ini pasti ada berkembang ya. Ketika dalam pemeriksaan akan ada tambahan saksi, itu bisa berkembang. Tetapi yang kita butuhkan adalah saksi ahli cukup ya. Tinggal kehadirannya saja. Kemudian saksi hari ini. Kalau saksi itu sampai tahap penyidikan, sampai tahap apapun, ketika ada novum, bukti baru, saksi baru, itu bisa saja ya. Cukup Zaitun ya. Ada saksi ahli bahasa, ada saksi ahli agama, itu dari Kementerian Agama, dari Majelis Ulama Indonesia, ada dari NU, ada dari Muhammadiyah. Ya, kemudian saksi bahasa, kemudian saksi ahli sosiologi, kemudian saksi ahli IT atau ITE, hitung ya. Saksi ahli pidana, 1 ya. Itu materi teknis penyidikan ya. Jadi nggak bisa, sedikit nggak bisa ya. Jadi saya menyampaikan ya kalau itu bagian dari teknis penyidikan ya. Nanti ditegur saya sama penyidik. Sesuai dengan barang bukti yang kita terima, fokusnya ya. Jadi kita ini terkait dengan barang bukti yang diterima, ada screenshot, ada flash disk ya, yang isinya adalah rekaman video ya. Ada beberapa video ya. Jadi kita yang video itu ada 4 ya. Kita tunggu dari video tersebut. Kita menunggu sesegera mungkin ya. Mudah-mudahan bisa cepat dan bisa dilakukan gelar perkara.
hasil gelar perkara ya. Nanti pasti kita sampaikan. Cukup ya yang Zaitun. Terus yang kedua masalah pistol gas air mata. Oke. Ini sudah jelas sih di prolog, makanya saya baca ya. Pertama ya, bahwa pistol ini digunakan sebagai alat perlindungan diri ya. Jadi senjata api laras pendek atau pistol yang melumpuhkan. Melumpuhkan itu kalau lihat dari penggunaan bahasa Indonesia ya, dari yang berfungsi jadi tidak berfungsi gitu ya. Artinya untuk sementara, bukan mematikan ya. Jadi dia melumpuhkan bukan berarti dia tidak mematikan ya. Sehingga kita memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, HAM. Kalau penggunaannya ini kan pistol ya. Dia tidak sifatnya tidak seperti pelontar gas air mata gitu ya, yang sifatnya untuk volume jumlah besar, tetapi dia dalam jumlah kecil, relatif kecil. Nah, 1.857 set ini akan didistribusikan ke Polda Metro Jaya. Ini sesuai permintaan Polda Metro Jaya kepada Mabes Polri. Ya. Ya. Jadi sifatnya gas air mata ini paper lada ini ya. Jadi dia hanya sifatnya gas air mata. Nah, proyektilnya ini ya. Kecil dia. Nah, yang ini pelontarnya ini. Ya, jadi ini magasinnya. Ya. Jadi ini sifatnya begini, ketika melindungi diri ya, kita bukan bicara, bukan masalah pada pengunjuk rasa, tetapi terjadi pergeseran ya, menjadi perusuh yang sifatnya dapat membahayakan diri anggota. Bagi anggota menghadapi ancaman, gangguan terhadap dirinya, juga terhadap masyarakat. Ya, misalnya ada masyarakat menghadapi ancaman dari seseorang pelaku kejahatan, untuk mencegah maka tindakan yang dilakukan oleh anggota tersebut ditujukan kepada pelaku kejahatan. Jadi senjata ini digunakan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman daripada pelaku kejahatan, juga melindungi masyarakat yang berhadapan dengan potensi kejahatan tersebut ya. Tapi sekali lagi ini dalam jumlah kecil ya. Saya ada videonya sih. Iya, dampaknya gas air mata. Iya. Yang sifatnya sementara. Jadi misalnya dia tidak berfungsi, matanya tidak melihat, untuk sementara gitu kira-kira ya. Matanya merasa pedas. Jadi seseorang yang ingin melakukan kejahatan terhalang tindakannya untuk melakukan kejahatan karena
matanya pedes. Kira-kira seperti itu. Bukannya merusak jadi buta, bukan ya. Dia hanya sementara yang sifatnya melumpuhkan sementara agar tindakan tersebut tidak terjadi. Paham ya? Cukup ya? Nanti lagi saya dapat bahannya untuk yang kemarin ya. Nah, yang ramai di media itu, dan tunggu. Paham saya yang dimaksud itu ya, yang di ICW itu. Di dalam ada selisih yang viral di media ya. Kenapa kelebihan bayar? Ya, kelebihan bayar itu ada kesalahan input. Kesalahan input mestinya 1857 terinput 187. Nah, itu ya, sehingga ada pemberitaan kelebihan bayar ya. Jadi angka 1857 dikalikan dengan unit harga tadi ketemu angkanya. Jadi sangat berbeda yang signifikan ya antara 1857 dan 187. Ini kesalahan input di dan sirup ya, tunggu. Dan di sistem informasi rencana umum pengadaan sirup LKPP. Jadi kesalahan input yang mestinya, nah ini ada 187 ya, 187, tapi itu telah diperbaiki ya. Ini bisa dilihat di aplikasi LKPP ya. Nah, sekarang sudah di 1000. Jadi persoalannya ketika orang mengatakan kelebihan bayar karena terjadi selisih ya antara 1857 dengan 187. Yang jelas pelaksanaannya sesuai 1857 bukan 187 ya. Nah, yang dibahas ini kan yang ramai di media ya, kelebihan bayar itu. Yang dimaksud ini 1857 ini Polda Metro Jaya. 1857 ini khusus Polda Metro Jaya. Ya. Nah, habis dulu ya, ini dulu yang oke, sekarang pesawat. Oke. Kalau di LPSE itu kan ditulis ada pagunya itu 1 triliun, tapi di sini ada manajemen konsultasi ditulisnya 1,7 triliun. Itu benar apa? Nah, salah atau gimana? saya ulang lagi ya. Saya tidak mengatakan itu salah benar, tapi saya mengatakan membacakan ini ya. Jadi pagu anggaran 1 triliun. Nah, total anggaran yang digunakan sebanyak 997 miliar 689 juta 408.250 rupiah. Nah, ini penggunaannya dibagi 3 item. Ada manajemen konsultan, ada konsultan jasa penilai publik, ada untuk pesawat terbang itu sendiri. Nah, pesawat terbang itu sendiri dia dibagi 2. Basic pesawatnya saja ya, itu nilainya 664 miliar 385 juta 300.000 rupiah. Jadi pesawat itu dibeli dengan
rupiah. 664 miliar 385 juta 300 ribu rupiah. Nah, kemudian sisanya 330 miliar sekian itu digunakan untuk modifikasi kabin, kargo, untuk spare part, untuk pemeliharaan selama 1 tahun, untuk ground support equipment, untuk tooling dan ground handling di bandara tujuan selama 1 tahun, untuk pelatihan pilot, untuk pelatihan pramugari dan teknisi, untuk asuransi penerbangan dari bandara asal menuju Indonesia, untuk komisioning, pendampingan dan pengadaan perlengkapan operasional yang nilainya 330 miliar lebih. Jadi bukan 1 triliun atau 900 miliar lebih itu untuk pesawat itu saja, tapi ada item-itemnya. Sama ini Pak, tadi kan Bapak bilang pesawatnya bekas ya Pak. Kenapa Polri membeli pesawat bekas? Bukan. Oke, pertanyaannya, kenapa Polri membeli pesawat bekas, bukan pesawat baru? Karena anggarannya 1 triliun. Ya, jika membeli pesawat baru dibutuhkan waktu produksi untuk pembuatan pesawat baru minimal 2 tahun sejak pemesanan. Makanya tadi mendesak, ya kan? Karena mendesak, ya. Kemudian tergantung kepada daftar tunggu di pabrik pembuatan pesawat. Ya, itu alasannya. Yang alasan yang pertama tadi, selain itu harganya sangat mahal sehingga alokasi anggaran tidak cukup. Ya. Ya, saya nggak tahu harganya, yang jelas anggaran 1 triliun untuk beli pesawat baru itu tidak cukup. Ya, itu tadi dia nggak dirinci, tapi anggaran itu selama 1 tahun ada di 330 miliar, udah item-itemnya semua itu. Ada di situ. Ya, asuransi ada di situ, pelatihan pilot, segala macam ada di situ, ya. Ya. Tadi ya kalau saya sampaikan ya, jadi alasannya tadi kalau kita menggunakan pesawat sipil kita harus ikut regulasi. Kemudian untuk kecepatan, ya, kalau pesawatnya milik Polri, kapan kita membutuhkan kita bisa cepat untuk mencapai tujuan, ya. Ya tentunya juga dalam pelaksanaannya pasti lebih murah, ya. 2019. Nah, nanti saya salah jawab ya. Nanti saya tanya dulu itu. Transitnya di mana? Tunggu. Saya yang belum tahu ya, jangan dikutip. Saya tanya dulu. Tidak dikutip kalau itu. Oke, cukup ya. Aduh, agak kram nih kaki. Sambo yang diunggah oleh selebgram ajudan pribadi yang tidak ditahan itu apa yang kita tahu kan Pak Ferdi Sambo kan diputuskan
Sekarang beliau di mana? Saya tanya di sana. Jangan tanya kita kecuali dalam penyidikan. Ya, terima kasih teman-teman. Kok masih ada? Belum ada jawabannya. Satu lagi ya. Dalam proses. Udah terakhir ya, satu pertanyaan. Udah disampaikan itu kemarin. Ya, saya ulangi ya. Terkait tersebut tidak ada penolakan terhadap pelapor. Ya. Karena terlapor dan objek laporannya sama. Kasus itu tetap dalam proses penyidikan. Dan kita menganjurkan buat surat pengaduan terhadap terlapor tersebut. Dari surat laporan pengaduan tersebut akan dijadikan satu dengan LP tersebut dalam proses penyidikan. Oke. Ada. Kan kemarin ada penangkapan tankernya Iran, kapal tankernya Iran di zona ZRE. Pak Kamla yang nangkap, apakah Polri juga akan turun melakukan penyelidikan terkait keberadaan kapal Iran itu di zona ekonomi eksklusif? Pak Kamla, tanya Pak Kamla. Polri turun nggak Pak penyelidikan? Soalnya ada pencurian juga dan tindak pidananya. Minyak. Kan masing-masing nangani. Ya. Cukup Pak Kamla dulu. Kecuali kita ada kerjasama, artinya ada satgas bersama-sama. Nah ini kan yang ada satuan lain yang nangani, ya kita menghargai. Ya. Yang jelas ini bola ya. Yang jelas Satgas Mafia Bola kita konsisten untuk memberantas mafia bola, ya. Artinya sebelum terbentuknya Satgas Mafia Bola ini ada juga di Polda-Polda yang telah nangani. Tentu dengan ada Satgas Mafia Bola ini kita semakin intent untuk memberantas mafia bola, pengaturan skor. Tentu tujuannya adalah untuk sepak bola kita maju, ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.